OCCRP yang merupakan organisasi investigasi kebanggaan para pembenci Mulyono di Indonesia ini ternyata berhasil melakukan prank besar-besaran terhadap para kaum pembenci, khususnya anak abah dan kaum 16%. Setelah nama Bapak Jokowi muncul sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia, lalu kemudian postingan tersebut atau berita tersebut dihapus oleh admin OCCRP, dan hari ini OCCRP kembali melakukan klarifikasi bahwa OCCRP tidak memiliki bukti, tidak memiliki data terkait korupsi Bapak Jokowi. Ini adalah prank besar-besaran yang kemudian dilakukan oleh OCCRP untuk para kaum pembenci dan khususnya anak abah dan kaum 16%. Karena kaum 16% lah yang pertama kali menggoreng terkait postingan berita oleh ada argumen netizen yang kemudian sangat menohok, yang menjelaskan secara valid klarifikasi OCCRP atas masuknya nama Bapak Jokowi sebagai panelis pemimpin terkorup di dunia. Jadi seperti apa pendapat menohok yang disampaikan oleh netizen, dan ini pasti akan membuat kaum pembenci khususnya kaum 16% dan anak abah akan semakin mati kelonjotan, merasa malu dan sakit hati atas klarifikasi yang dilakukan oleh OCCRP. Seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Klarifikasi OCCRP yang valid tentang masuknya nama Jokowi sebagai finalis presiden korup. Sepertinya kita harus menutup kegaduhan soal pernyataan OCCRP yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo sebagai presiden korup dengan sebuah klarifikasi resmi dari pihak OCCRP yang saya kutip dari website Metro TV. Dan barangkali ini akan mengecewakan para haters Jokowi, baik level rakyat biasa sampai tokoh-tokoh terkemuka yang terlanjur bersorak-sorai atas predikat yang disematkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap tuduhan dan predikat itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Berikut ini klarifikasi via OCCRP yang dirilis tanggal 3 Januari 2025 dikutip oleh metrotv.com. OCCRP menyebutkan ini adalah sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan yang terbaik untuk memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Mengenai nama Jokowi, OCCRP pun ingin mengklarifikasi proses seleksi dan mengatasi beberapa kesalahpahaman. Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan, ujar pernyataan OCCRP yang dikutip dari situs resminya Jumat 3 Januari 2025. Kami membuat panggilan umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk dari beberapa tokoh politik yang paling terkenal bersama dengan individu-individu lain yang kurang dikenal, imbuhnya. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datangnya dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi, tegas pernyataan itu. Mereka bahkan mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi apapun.
OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya, kata pernyataan dari LSM itu. Bahan untuk menyerang para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal, yaitu untuk memberikan pengakuan kepada kejahatan dan korupsi. Begitulah klarifikasi yang disampaikan oleh OCCRP untuk sama-sama kita pahami dengan lebih jernih dan benar. Karena itulah saya berharap kegaduhan soal ini bisa segera berhenti. Karena tidak ada gunanya juga bagi masyarakat biasa seperti kita menyebarkan kebohongan dan fitnah, sementara via elit tertentu yang menikmati hasilnya karena berhasil menjatuhkan orang yang tidak bersalah, yang seharusnya kita hormati dan kita jaga nama baiknya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan dialog yang lebih gamblang tentang ini di Cokro TV, di link YouTube yang linknya saya share di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Guys, OCCRP bikin klarifikasi guys. Udah kayak main artis-artisan aja nih pakai klarifikasi segala. Nih, ada 3 klarifikasi OCCRP kenapa kemudian nama Pak Jokowi menghilang. Simak ya. Proses seleksi tokoh-tokoh Person of the Year yang masuk dalam kategori korupsi atau kriminal terstruktur atau terorganisasi itu, yang pertama, kenapa kemudian nama Pak Jokowi muncul? 1, terbanyak menerima email. Nah, jadi ada orang-orang beramai-ramai mengirimkan nama Pak Jokowi melalui email OCCRP ini, mengatakan bahwasannya Pak Jokowi adalah pelaku kriminal. Nah, yang sama-sama kita ketahui, OCCRP itu tidak punya kendali untuk memilih siapa nominasinya. Nah, siapa pengirim email terbanyak, pengirim nama terbanyak, itulah yang akan masuk nominasi. Penentuan pemenangnya tetap akan dilakukan penjurian. Nah, maka dari itu Pak Jokowi tidak masuk lagi dalam daftar tokoh yang melakukan kejahatan. Karena memang tidak ada alasan untuk OCCRP menetapkan bahwa Pak Jokowi adalah pemenang dari nominasi ini. Yang kedua, menurut OCCRP tidak mempunyai bukti yang cukup bahwasanya Pak Jokowi melakukan kejahatan atau korupsi. Namun, OCCRP itu hanya mendengarkan desas-desus di Indonesia bahwasanya banyak sipil atau warga negara Indonesia mengatakan bahwasanya Pak Jokowi melakukan pelemahan KPK. Yang ketiga nih, yang terakhir, kenapa kemudian OCCRP menghapus nama Pak Joko Widodo ya? Ini yang paling penting karena pengumuman nominasi dari OCCRP itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang sumbu pendek. Tahu kan siapa yang menyalahgunakannya? Yaitu penggoreng politik. Disalahgunakan artinya di sini adalah yang seperti teman-teman tahu nih, banyak tuh Ateng sama Wabah bikin heboh ini berita. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Itulah kenapa melalui penjurian OCCRP menetapkan bahwasannya tidak ada bukti bahwasannya Pak Jokowi melakukan kriminal. Dicatat ya, media luar itu ternyata alhamdulillah bukan kaleng-kaleng dan juga netral. Tapi ya nggak tahu juga ya ada apa, kejadian apa di belakangnya kemudian hilang. Pokoknya teman-teman semua, yang terutama nih ya 58% kita tetap harus open minded dan hati-hati, kita tetap harus waspada atas adu domba pihak asing. Stay tune. OCCRP mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah loh, OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Kata penerbit ini ya. Nah, jika tidak mempunyai bukti, pertanyaannya, kenapa nama Jokowi dimasukkan ke dalam nominasi pemimpin terkorup dunia?
Ternyata OSIS RP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, beserta individu yang kurang dikenal. Tulis OSIS RP. Oh, jadi dasarnya karena mendapat 55.000 kiriman email. Kira-kira 55.000 itu mewakili siapa? Apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia? 55.000. Ya padahal kalau misalkan menggunakan sistem voting juga ya jutaan orang ke, 1 juta, 2 juta gitu. Ini mah ya buat voting kelasnya internasional dunia yang di votingnya. Warga sekabupaten juga kagak. OSIS RP kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. OSIS RP membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. 55.000. Apakah cukup mewakili rakyat Indonesia? 55.000 itu sebagian kecil mungkin. Kecil banget ya. Dijelaskan bahwa OSIS RP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang penyakit hati, orang-orang di seluruh dunia. OSIS RP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sakit hati, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti berpandangan adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Nggak perlu saya jelasin lagi, udah jelas ya. Tapi barisan baterai lobet itu ada aja gebrakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup jelas apa yang kemudian menjadi klarifikasi dari OSIS RP. Ternyata nama Jokowi dimasukkan sebagai finalis presiden paling korup di dunia. Dan OSIS RP memberikan klarifikasi. Ada 3 poin klarifikasi yang kemudian disampaikan oleh OSIS RP. Tapi yang paling menarik sebenarnya itu poin kedua dan poin ketiga, yakni OSIS RP ini tidak memiliki bukti terkait korupsi yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Dan yang ketiga, emailnya ini atau pemberitaannya ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang sumbu pendek kaum 16% atau anak abah. Saya sangat kasihan melihat mereka yang kebahagiaannya hanya berlangsung kurang lebih 2 hari, lalu kemudian buyar setelah hilangnya postingan berita terkait Jokowi masuk dalam nominasi presiden terkorup di dunia. Lalu kemudian muncul klarifikasi OSIS RP ini yang kemudian menjadi pukulan telak bagi para kaum pembenci yang seenak jidat menggoreng dan mengatakan, menjas bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di muka bumi. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Jika senang, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat bisa mendapatkan update video terbaru yang saya upload melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.